Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Saya mau bahas salah satu koin yang menurut saya eh, kurang mengenakan teman-teman ya. Setelah Vasil hard forknya teman-teman, yaitu Cardano ya, seakan nggak terjadi apa-apa ya di Cardano, padahal baru saja di upgrade teman-teman. Itu tandanya inilah kripto teman-teman ya. Karena kalau kita lihat ya, karena kalau kita lihat pun di overall market ya, ini memang lagi goyang gitu loh teman-teman. Selain lagi goyang, Ethereum bisa menjadi gambaran teman-teman ya. Ethereum kalau kita lihat sangat-sangat mengecewakan malah ya. Sebelum di merge teman-teman ya, penggabungan, dia masih berada di 1.700-an dolar. Setelah selesai the merge, dia malah ke 1.200 ya, 1.290 dolar. Itu tandanya ya kripto hyper fluktuatif dan memang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makanya dikatakan peer to peer. Itu kenapa kalau orang yang baru mungkin terjun ke kripto akan berpikir, loh kok gini? Kan beritanya bagus, kan proyeknya barusan bagus ya, tapi inilah kita berbicara di sini. Kalau peer to peer kita hanya fokus ke supply and demand titik ya, supply and demand ya. Ada supply, ada pembeli dan enggaknya, itu yang terpenting dulu ya. Dan kalau kita berbicara supply and demand ya, yang terpenting adalah burn ya. Kalau nggak ada burn, jangan berharap apa ya, kenaikan signifikan itu terjadi ya. Biasanya seperti itu ya, 90% kasus terjadi seperti itu ya. Kalau ada burn ya, ada acara burn, acara pembakaran, barulah akan terlihat ya untuk kenaikan yang signifikan. Kalau hanya sekedar upgrade teman-teman, orang sekarang lebih berpikir ke cuan dulu ya. Orang sekarang lebih lebih melihat akhir tahun ini sebagai pandemi kripto. Jadi di mana yang hijau mereka nyemplung ke situ ya. Sabar dulu kalau kita berbicara project, mungkin akan seperti itu. Orang lebih gambling teman-teman ya untuk di sesi akhir tahun ini. Ini menurut saya pribadi ya. Karena sangat-sangat kelihatan. Sekelas the nya Ethereum, Vasil hard forknya Cardano, ini seakan-akan nggak goyang parah, biasa aja gitu loh teman-teman ya. Tapi apapun itu teman-teman, bukan ini jelek ya. Ya, upgrade ini bukan berarti upgrade nggak naik ini buruk, bukan teman-teman ya. Ini memang momennya nggak pas aja gitu loh ya. Nah, kalau kita berbicara untuk Cardano ini teman-teman, ini sudah nggak bisa diragukan. Ini koin yang sudah nggak bisa diragukan karena mungkin banyak yang belum tahu, founder dari Cardano teman-teman ya, itu adalah co-founder dari Ethereum ya. Itu si Charles Hoskinson ya namanya ya. Charles Hoskinson ini dia co-foundernya Ethereum ya. Setelah dia keluar pisah sama uh, Vitalik ya, dia menciptakan Cardano. Kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung bahas teman-teman ya. Walaupun sedikit kurang memuaskan sih untuk hasil untuk Vasil hard fork ya. Agak ribet ngomongnya ini. Oke, Vasil hard fork Cardano akhirnya tayang, tapi nggak terjadi apa-apa. Oke, Vasil Faro Cardano yang sangat dinanti-nantikan sekarang sudah aktif dengan ketiga indikator masa kritis terpenuhi ya. Peningkatan ini merupakan tonggak penting dalam roadmapnya atau peta jalan dari Cardano dan akan memungkinkan jaringan untuk bergerak maju dengan rencananya untuk menjadi platform kontrak pintar terkemuka. Amin. Dan ini dari IOHK ya, IOHK, input output Hong Kong teman-teman ya. Ini dia sudah apa namanya, sudah post ya, ini resmi centang biru teman-teman. Dalam persiapan untuk hard fork ya, IOHK telah bekerja sama dengan bursa dan mitra ekosistem lainnya untuk memastikan transisi yang mulus. Sebagian exchange sudah mulus sih untuk transisi ini ya. Menurut sebuah postingan blog ya, Vasil diatur untuk meningkatkan beberapa aspek ya dari blockchain Cardano, membuatnya lebih cepat dan lebih canggih.
Nah, ini akan memungkinkan aplikasi yang dibangun di Cardano menjadi lebih mudah untuk dibangun sambil meningkatkan pengalaman pengguna. Ini juga meningkatkan kemampuan pengskalaan jaringan dan biaya transaksi yang lebih rendah. Betul, teman-teman. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kayaknya momen kurang pas ya. Itu kenapa orang lebih memilih gambling untuk akhir tahun ini. Mereka nggak mikir project ya. Biasanya ini pemain jangka pendek. Biasanya ya. Oke, dan di sini kesiapan pertukaran ya, kesiapan exchange teman-teman ya. Meskipun peningkatan telah ditunda 2 kali ya, IOHK telah bekerja sama dengan bursa dan mitra ekosistem lainnya untuk memastikan transisi yang mulus. Bulan lalu pengembang Cardano Adam Dean ya mengatakan bahwa testnet untuk blockchain ya rusak parah karena masalah kompatibilitas ya dengan versi perangkat lunak klien saat ini. Dan memperingatkan orang-orang bahwa jika ada sesuatu seperti jam nuklir ya untuk Cardano itu akan sangat dekat dengan tengah malam, kira-kira seperti itu ya. Sejauh ini ya 13 bursa telah mengonfirmasi ya kesiapan mereka untuk hard fork ya mewakili 87% likuiditas dari Cardano. Oke, Coinbase adalah salah satunya. Ya, Coinbase adalah satu-satunya, sorry. Agak ini tulisannya teman-teman ya, agak jauh saya bacanya. Coinbase adalah satu-satunya bursa utama yang masih terdaftar sebagai sedang berlangsung atau on progress ya di halaman kesiapan ekosistem IOHK. Namun tweet pertukaran baru-baru ini telah menyarankan bahwa itu akan segera mendukung fork, teman-teman. Menyatakan bahwa transaksi Cardano akan ditutup untuk pemeliharaan untuk hard fork Cardano Facile atau Facile Cardano nanti, tapi sudah aman ya. Lebih dari 90% block mainnet sekarang dibuat oleh node yang diperbarui, sementara aplikasi terdesentralisasi atau dApps-nya yang teratas blockchain juga telah mengonfirmasi kesiapannya. Dalam 7 hari sejak berita meningkatkan diumumkan, obrolan media sosial pada Cardano telah meningkat hampir 40% ketiga di belakang Ethereum dan Ripple atau XRP, teman-teman. Dengan ini pun kita bisa lihat teman-teman ya, dengan ini pun masih terjadi apa ya, sembraut. Tapi intinya teman-teman ya, intinya untuk pemain lama di Cardano ya atau orang yang mengerti project yang lebih dalam ya akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya Facile hard fork ini, teman-teman ya. Akan sangat diuntungkan karena untuk kejangka panjang si Cardano ini orang pasti berpikir ini bakalan Ethereum gitu loh ya, bakalan Ethereum karena jangan salah ya, si CEO dari Cardano saat ini adalah co-founder dari Ethereum ya dulunya ya, si Charles Hoskinson ya kalau saya nggak salah, kira-kira seperti itu ya. Jadi menurut saya apapun yang terjadi saat ini bukan karena Cardanonya yang jelek ya, seperti Ethereum ya, penurunan Ethereum di saat ini ya walaupun selesai di MERS teman-teman, bukan karena Ethereumnya yang jelek teman-teman ya. Kalau kita mau lihat seperti itu berarti semua jelek dong ya, karena overall lagi turun gitu loh. Jadi menurut saya pribadi apapun koin yang kalian pegang saat ini ya, kalau seandainya lagi turun jangan buru-buru kalian cut loss untuk pindah ya. Jangan buru-buru kalian menilai wah ternyata koin yang saya beli ini jelek ya. Nggak seperti itu, karena memang market lagi hancur ya. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Tapi ya overall yang saya bilang tadi kalau Cardano ya, karena banyak pertanyaan Bang Cardano gimana jangka panjang lain-lain. Cardano saya tetap yakin karena dari dulu ya, dari dulu. Saya pernah take profit di Cardano itu di harga 18.000 ya. 18.000 rupiah. Sebelum ke 45.000 sih. Memang nyesel. Tapi sudahlah teman-teman ya. Waktu terus berjalan, yang penting jangan salah pilih koin saja teman-teman ya. Untuk pemegang Cardano ya oke-oke aja, santai-santai saja. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini dulu update-nya teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, saya masih kurang enak badan, sorry sekali teman-teman ya. Tapi tetap saya akan usahakan update ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.